Dikisahkan Syekh Ibrahim Al-Matlubi, seorang ulama terkenal bertemu dengan seorang pemuda dalam sebuah pertemuan. Pemuda itu kaya dan rajin beribadah. Disebutkan bahwa pemuda itu selalu memberikan pertolongan kepada fakir miskin. Syekh Ibrahim sangat terkesan, kemudian beliau menyapa dan berbincang-bincang dengan pemuda tersebut. Namun ada yang janggal terhadap pemuda itu, ia tampak murung seperti memikirkan sesuatu. Lalu Syekh Ibrahim berkata, "Wahai anak muda, tampaknya ada sesuatu yang membebani pikiranmu." Syekh Ibrahim kemudian memandang pemuda tersebut, dengan sorot mata yang tajam. Ulama ini dikenal mempunyai ketajaman mata batin. Tidak beberapa lama Syekh Ibrahim berkata, "Wahai anakku, apa yang salah denganmu? Engkau rajin sekali beribadah dan beramal soleh, namun kamu tampak murung. Barangkali ada orang yang tidak ridho terhadapmu." "Ya memang ada, orang tuaku yang tidak ridho denganku," jawabnya. "Ayo kita ke kuburnya, barangkali mereka akan ridho kepadamu." Ajak wali tersebut ke tempat orang tua dia dikubur. Lalu mereka berangkat menuju kubur orang tua pemuda tersebut. Dalam catatan Syekh Yusuf Al-Kurdi, yang ikut waktu itu terjadi keajaiban. Syekh Yusuf berkata, "Demi Allah aku benar-benar melihat orang tuanya keluar dari kubur, sambil membersihkan debu dari kepalanya, ketika Syekh Ibrahim Al-Matlubi memanggilnya." Syekh Ibrahim tampak berdiri dan kemudian berkata, "Orang-orang fakir datang kepada anakmu untuk mendapat pertolongannya. Semoga hatimu senang dengan anakmu ini." Maka orang tua pemuda tersebut berkata, "Aku bersaksi kepada Anda semua, bahwa aku telah rela dengannya." Setelah itu Syekh Ibrahim berkata, "Kembalilah ke tempat asalmu." Maka jenazah orang tua si pemuda itu masuk ke kuburnya lagi. Menurut Syekh Yusuf, peristiwa ini terjadi di Masjid Jami Syarafuddin, di ujung kota Hasiniyah Mesir. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Ibrahim. Selain cerita tadi, Syekh Ibrahim merupakan ulama yang dimentori langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sufi besar Abdul Wahab Asy-Syaroni menulis dalam kitabnya Tabakat Al-Auliya, beliau dalam poros besar kewalian. Beliau tidak memiliki syekh selain Rasulullah. Dia sering bermimpi dalam tidurnya, dan menceritakan pada ibunya. Ibunya berkata, "Anakku, laki-laki itu adalah orang yang bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Setelah itu beliau bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Kemudian bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, dan berbicara dengan beliau dalam berbagai hal." Ibunya berkata, "Sekarang engkau telah memulai derajat kelelakian. Wallahu a'lam." Dilansir dari buku Bersolawat untuk Mendapatkan Keberkahan, karya Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.